Diam dulu David, diam dulu David. Oh iya ya udah lanjut Nanti urusanmu nanti biar sama guru saya aja, sama Bang Kores ya. Soalnya memang kamu ini dari tadi hanya perasaan, saya malas diskusi baper ya. Kalau kamu mau baper-baperan nanti biar hati kamu disakiti Bang Kores aja, pakai data Bang Kores langsung ya. Ya, jadi di sini intinya ya, siapapun itu, Dia belum kalau ngehujat dia ya. mau jujur, iya, kalau mau jujur ya, kalau mau jujur, siapapun itu, pasti dia akan memilih Tuhan yang benar. Otomatis Tuhan yang benar itu akan mengenalkan kita melalui firman-Nya, dan pasti firman-Nya itu tercatat 100% benar, tidak mungkin ada kesalahan sekecil apapun. Itu pasti kita akan mengenal Tuhan yang benar. Tapi kalau ada kesalahan, ya masa sih Tuhan pernah salah? Tuhannya David apa Tuhannya siapa? Saya tanya ya, saya nggak mengklaim. Saya hanya tanya itu Tuhannya David atau Tuhannya siapa? Kalau dia berfirman ternyata isinya ada kesalahan di dalamnya. Saya bertanya, bukan mengklaim. Ya, jadi mana perkataan Tuhan silakan yang dibuktikan aja. Ya, silakan kalau dibuktikan. manusianya yang mengubah-ngubah ya bisa yang salah manusianya kan. Manusia. Kau diam dulu David. Kau diam Manusianya. dulu. Itu kadang-kadang narasinya teman-teman ini. Lanjut Iya. silakan. David. Jangan panas dulu dong, David. Ya, dari tadi kamu lanjut. iya. Terus kalau ada yang mengatakan nih barusan nih si Bang David mengatakan itu manusianya yang berubah, manusia yang berubah. Oh, lebih seberkuasa itukah manusia daripada Tuhan dalam menjaga firman-Nya? Sungguh lemah Tuhan yang seperti itu. Kasihan ya David ya. Yaudah David, Tuhanmu lemah nih, gimana nih David? Kambing ada loh yang dimakan kambing. Kasihan Gimana sekali nih. Bang kalau Kores sama maju, Bang Kores. Saya rasa cukup lah kasih saya ya. Mbak Jasmine, salam kenal Iya. Mbak Jasmine. David, kau diam dulu David. Yang kau izin follow ya kak. Iya, Mantap, Iya. saya mantap. nanti Bang Kores Saya masuk. juga- Kau ini yang kau diskusi ini S2. Kau kalau cuma Yohanes 1:14 belum lolos, jangan terlalu banyak bicara, banyak berpikir. Lanjut Bang Kores. Iya, silakan dilanjut. Saya nyimak. Iya, jadi ini mualafah senior bertemu dengan calon mualaf ya, Sis Jasmine, mantap. Ini aku cuma ke David itu kan orang Kristen tuh suka banget dia pakai definisi-definisi yang dia nggak ngerti gitu, istilah-istilah dia yang dia nggak ngerti, kodrat lah, natur lah, hakikat lah gitu. Ditanya definisinya apaan, bingung sendiri. Sama kayak tadi, oh kalau Esa itu di kami itu kesatuan gitu katanya. Lah Esa bahasa Sanskrit yang diambil ke dalam bahasa Indonesia. Di KBBI-nya aja ya kawan-kawan, Esa itu tunggal gitu. Ini KBBI ya, tunggal satu. Nah, kalau misalnya pengen kesatuan, itu di Sanskritnya ada lagi gitu. Di Sanskritnya ada lagi. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, a brief Sanskrit glossary gitu. Atau kamus kecil bahasa Sanskerta. Yang bahas siapa coba? Orang Kristen sendiri yang bahas. Nih, websitenya Ochoy. Original Christianity, Original Yoga, Ochoy. Kita lihat di sini. Satu dalam bahasa Sanskrit itu bukan Esa, David. Satu itu, tunggu, ini B, C, habis C, mana dia? E ya. Nah, satu tuh Eka. Ini Sanskrit. Satu tuh Eka. Kalau lu mau kesatuan, bukan Esa. Nih, Ekatva. Baru kesatuan dia atau unity. Dar. Gitu, jadi jangan inilah, Kristen itu kebiasaan caplok-caplok definisi orang gitu ya, terus diperkosa artinya, terus dibikin-bikin sendiri. Ekatva baru kesatuan. Ya Esa ya tunggal gitu loh. Kalau nggak mau tunggal ya satu. Jangan lu pelintir-pelintir apa sila Indonesia yang pertama gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa. Ya Esa tuh ketuhanan yang Maha Tunggal, satu-satunya. Nggak bisa lu bilang ketuhanan yang Maha Kesatuan. Apa lalu bahasa ini orang-orang Kristen ini? Ya, nih, ini data baru gitu, Fit. Lanjut. Boleh? Bahasa Sanskerta. Kita kan orang Kristen kan pakai bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, nggak pakai Sanskerta dari kata ehad, ya kan? Kita buka ehad ya. Ya kalau kau pakai Sanskerta ya silahkan Kores.
Mau Ibrani? Oke, kita ke Ibrani Yohanes 10 sekarang. ya, kita buka Yohanes 10. Apa? ayat Kesatuan. 30. Mau kesatuan? sabar, Oke. sabar. Yohanes 10 ayat 30. Ibrani malah ke perjanjian baru dia. Enggak, Yohanes 30 kan 30 kan aku dan Bapak adalah satu. Kita buka dalam bahasa aslinya ya. Bentar, Bible Hub-nya kita buka. Kita tidak memakai bahasa Sanskrit. Ya, boleh, silakan. Ya. Karena ya kalau pakai Sanskrit ya itu urusanmu, Kores ya. Tadi lu bilang Esa artinya kesatuan apa coba? Ehad ya, ini kita buka. Boleh. Oke. Aku buka kamera ya. Sok. Nah, di sini dikatakan di Yohanes 10 ayat 30 Ya. Ya, kita buka kita pakai kata N ya. Itu strong numbernya 1520. Kita klik 1520. Yohanes 10:30 tuh Yunani itu. Itu Heis dia, satu. Iya, satu. Satunya satu apa? Makanya kita buka. Aduh. Sebentar. Itu satu nominal Nah, Heis kita itu. Lu kalau berhitung Yunani angka satu ya Heis. Iya, One. Iya kan, One kan? One kan? Nah, kan satu kan? Iya. Tapi kan Ya udah gitu. Kenapa dibilang kesatuan? Kalau kesatuan ada lagi Yunaninya. Ya sabar. Tunggu bentar. Kalimatnya kan jelas. Aku dan Bapak adalah satu. Ada dua berapa? Ada berapa? Satu oknum apa dua oknum di situ? Kores. Apa dua oknum? Terus Ya, berarti kalau Dua dua menjadi oknum. satu itu berarti kesatuan tidak? Kores. satu peleton jadi maksudnya. Satu kelepon. Ya nggak tahu urusannya satu kelepon apa enggak, tapi paling tidak Ya iyalah. dua. Satu peleton, satu batalion tuh kan. Sebentar. Dari situ aja jelas ya. Ada dua yang dipakai ya, dua nominal lah ya, atau dua apa ya, dua pribadi. Ada aku Bapak dan aku dan Bapak. Aku adalah Yesus, Bapak adalah pribadi yang berbeda. Itu kan ada dua itu. Nah, akhirnya jadi satu kan berarti kesatuan dari. Nggak bisa. Kalau lu mau bilang Yesus, kan? kesatuan, Nah, sebentar. kalau lu mau bilang kesatuan dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan dalam Yunani itu henosis, bukan heis. Kalau lu ingin menggunakan kata kesatuan dalam Ibrani, itu kata yang digunakan adalah ehadim, bukan ehad. Itu kan ehad itu bahasa Ibrani. Kalau Gitu, dalam Fit. bahasa Yunani hen atau hes. Ya, kita buka. Iya, kalau kesatuan, Kita buka. ehadim dia, ada mim di belakangnya setelah dalet. Ya. Kita buka bahasa Ibraninya. Kamu kan bahasa Gitu, Fit. Ibrani. Kita buka ehad ya. Apakah strong numbernya sama 520 ya? Iya. Oke. Contoh di ulangan Alkitab. Strong number kan dasar katanya. Iya, sabar, kita buka yang pakai kata ehad di dalam bahasa perjanjian lama. Seperti sebentar, antara suami dan istri ya. Sebentar, suami istri menjadi satu itu ya. Suami dan istri Satu ada di daging mana? itu kejadian 2:24. Tahu banget gua perkawinan satu daging. 24 ya, kita buka ya. Bagus, terima kasih Bang Kores ya. Kejadian Exodus kejadian dua apa ya? Udah nggak apa-apa lah, aku tulis kejadian aja. Kejadiannya Genesis dong, Pit. Ya, Aduh, ya, orang Kristen kejadian ini 2 banyak banget belajar ayat dari Islam. 24. Iya, sebentar. Kejadian 2 ayat 24 di dalam bahasa Ibrani-nya, Bible Hub-nya ya, kita buka ya. Sebentar. Karena itu laki-laki akan meninggalkan istrinya. Ya, ini mantap, yang ini betul. Ya, kita buka Bible Hub-nya dalam bahasa Hebrew-nya. Aku buka lagi data ya. Nih dikatakan apa? Ehad nggak ini ya? Nanti strong numbernya apa? 259 ehad ya, ini di terakhir nih ehad ya. Kita klik ehadnya itu. Aduh, masuk ini. Bentar. Salah benar. Nih,
Coba baca Bang Kores. Ehad di sini ada kata-kata one single first alone. Belakang apa? Belakang apa nih? Unity. Nah, kesatuan kan? Itu dari suami. Iya, kalau misalnya akar kata kesatuan itu ehad. Iya, sebentar. Itu kan makanya tadi kan ehad, kutunjukkan kan ehad. Nah, ehadnya dari apa? Dari laki-laki dan apa? Yang bersatu apa? Kores? Yang bersatu apa? Dagingnya bersatu. Ya, apa? Antara laki-laki dan Apa maksudnya kelaminnya? Apa sih? Mau kemana nih? Laki-laki dan perempuan. Iya, terus apa Berarti poinnya? Berarti dari situ kita bisa melihat ya, satunya itu dari kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Coba Aduh, itu udah kan ehadnya secara itu Islam. udah terjemahan takia itu ehad. Kalau mau kesatuan ehadim, itulah dalam Kejadian 2:24 nggak dibilang kesatuan tapi satu. Kenapa? Iya, satu. Karena akar katanya ehad. Iya, satu. Satunya dari apa? Satunya dari apa? Dari dua. Kita bahas linguistik ini, bukan doktrin Iya. Kristen, David. Iya, satunya dari apa? Dari dua apa? Dari satu toktil? Dari apa? Apanya dari apa? Tuhannya ngejelasin dari apa? Memang ada ngejelasin darinya di situ. Iya, laki-laki dan perempuan itu ada satu apa dua? Ada dua. Iya, bagaimana dua bisa menjadi satu, kan begitu? Berarti artinya Rumah tangganya satu berapa kesatuan. ketika laki-laki sama perempuan nih ya? Dia Iya. bersatu nih. Nah, Iya. terus dibilang satu daging. Yang satunya apa? Rumah tangganya kan yang satu. Poinnya Masa mau bukan rumah tangganya dua? Gimana Gini, konsepnya? Begini, jadi dasar dari satu itu apa? Nah, coba teman Islam bisa nggak menjelaskan satunya itu seperti apakah satu toktil, ya, satu dari batu misalnya. Oh, batu adalah ehad. Waduh. Satu. Nah, itu benar-benar Emosi satu nih. toktil. Coba jelaskan. Jangan dari Sanskerta dong. Lo tadi kan lu sendiri yang bilang kalau kami Esa itu artinya kesatuan. Waduh. Memang. Dapat ilmu dari siapa ini bilang begitu? Kita udah aku tunjukkan data ya. Yesus. Nggak ada di situ tertulis kesatuan di situ, Fit. Di situ satu. Iya, satu. Satunya seperti apa? Kan begitu. Di mana Artinya dijelasin dari- satu seperti apa di situ? Kan nggak ada. Nah, Gini, kita kan Fit. bisa Jangan menyumpalkan kata-kata pribadi ke mulutnya Tuhan sendiri gitu. Itu kejahatan dalam beriman. Jadi pakai kalau udah dibilang logika. satu, satu aja gitu kan. Kita pakai logika. Satunya itu Nggak boleh pakai logika dong. Orang beragama yang tertulis di dalam kitab sucinya apa itu yang Ya dipakai. udahlah, aku tunjukkan datanya. Satunya itu berasal dari dua entitas yang berbeda, ya, dua entitas. Aku dan Bapak, Matius 10 ayat 30, ada dua entitas yang berbeda. Jadi satu Kemudian daging juga. Laki-laki dan perempuan itu dua entitas yang berbeda. Artinya satunya itu satu dari kesatuan yang dua. Ini Pak. Nah, ini Aduh, memuja Tuhan gimana sendiri sih? itu satu daging soal kawin ya, soal kawin, persetubuhan. Ini Bapak dan aku dibilang satu sama disamain sama kawinnya manusia. Waduh. Ya enggak. Sekarang Kores tunjukkan pakai data. Secara Islam penjelasan Soal Islam apa? seperti apa? Ya Esa berdasarkan Soal apa? Tadi udah KBBI satu tunggal Ini ya. kan Sanskerta. Aku kasih ayatnya aja di Al-Ikhlas nomor 1 ya. Wahad. Ahad itu tunggal. Kalau Iya, mau satu dalam Islam itu tunggalnya yahid. Seperti apa? Tunggalnya seperti apa? Coba jelaskan. Ya namanya tunggal berarti nggak ada yang lainnya, Fit. Nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang setara dengan dia. Dan dialah Tuhan yang benar. Yang lain artinya apa? Tuhan palsu. Udah sesimpel itu. Mau kemana lagi, Fit? Iya, batu berarti batu yang satu itu batu yang satu, ya. Batu tuh ada banyak, Fit. Nggak satu, Fit. Gimana Batu itu nggak satu, Fit. Ada banyak batu itu. nggak bisa menjelaskan esannya di Arab seperti apa. Aduh, ya Loh, udahlah. gimana ini anak? Gini, Esa gini ya, Fit ya. Esa tunggal ya, Esa tunggal gitu. Batu tuh ada banyak gitu. Jadi batu kalau dituhanin jadinya pagan dia. Karena banyak batu itu, nggak bisa satu. Oh kan, marah kan? Baru counter ini, baru counternya baik-baik tuh. Nggak
nggak marah, cuman aku nggak bisa menjelaskan ahadnya di dalam bahasa Arab itu berdasarkan apa gitu loh. Saya tadi Ya sudah udah, tunjukkan. tadi kan lu kalau gue bilang kalau di dalam bahasa gue itu lu Gitu bertakia juga. sebenarnya gitu. Karena di dalam sana kan hanya satu daging. Dagingnya menjadi satu gitu kan. Kalau gua enggak, kalau misalnya udah tertulis kul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan Allah itu tunggal, udah kelar perkara. Ngapain lu tambah-tambahin harus dua, ini harus dari dua satunya gitu. Karena Apalah. aku aku bisa menjelaskan keesaan. Enggak, bukan lu penjelasan lu itu siapa? Siapanya Yesus lu itu. Santai dulu, Bang. Lu itu siapanya Yesus? Santai dulu. Kalau santai dulu. enggak gini Fit. Kalau penjelasanmu memang cocok dalam keimanan Kristen, harusnya setelah kitab Wahyu ada kitab David Batman setelah Wahyu gitu. Harusnya gitu harusnya. Mulai. Ini loh, tadi saya pakai bahasa Ibrani ya. Di dalam Ya, satu atau kesatuan di situ. Ini, ya kan? Iya. Satu atau kesatuan di situ juga. Jangan dipotong dulu lah, ya. Bukan Jadi motong apa yang ini, saya gue nanya narasikan, kejujuran lu di sini. Ehadnya itu saya bisa menjelaskan dari dua yang berbeda satu sama lain antara laki-laki dan istri, ya, dijadikan satu ehad. Artinya apa? Ya, satu yang berdasarkan dari dua yang berbeda. Kesatuan kan itu dari. Oh, berarti kalau gitu kalau misalnya dari suami ini apa sih ini? ya udahlah kalau nggak bisa menjelaskan nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kalau memangnya Tuhan Kristen itu satunya seperti satu daging perkawinan, ya itu iman kalian, gue nggak bisa bantah. Kalian sukanya begitu. Kalau gue kan secara linguistiknya, secara linguistiknya satu itu dalam Yunani heis. Kalau mau dalam Yunani kesatuan henosis, gitu. Tunjukkan datanya. Tadi kan udah dibawain Yohanes 10:30 di sana. Tadi sudah Aku dan Bapa adalah ya satu kan? di sana. Sekarang kau bantah dengan pakai Yunaninya apa itu tadi? Coba tunjukkan. Ya udah di sini. Coba tadi Yohanes 10:30. Aduh, ini tadi lu udah buka Yohanes 10:30 di sini loh, John 10:30. Interlinear. Nah, sini perhatikan di sini. Ya, gitu dong. Ini lihat sini. Ya. Ini gua bawa ini. Nih. Sini. Nih. Ego Kleopater hand ya, hand di sini nih. Nih, ini apa? Satu kan, hand esmen. Esmen ini verb Terus kalau verb ehadnya untuk di ini. mana? Coba ehadnya di mana di dalam bahasa Nah, ini. bahasa Yunaninya? Iya, di mana? Tadi kan lu sendiri, lu kan nyontek ke gua tadi Genesis 2:24. Loh, enggak, sekarang dalam bahasa Yunani kau Genesis bilang kalau kesatuan itu pakai di dalam Yunani itu Apa apa sih? tadi kau sebut itu? Tunjukkan coba datanya. Nih Genesis 2:24. Interlinear. Ke Genesis. Kita Bible Loop ya, punya Kristen ini ya, bukan punya pesantren. Ini punya Kristen. Nah, di sini dikatakan apa coba? Di Yunani lo lari-lari. Nah, di sini ehad. Tuh, ehad. Di sini apa? Bukan, ini data lu. Ini satu nih. Ehad di sini satu. Terus di Ya. John 10:30 hand juga satu. Ini turunan Ya, kata betul. dari Heis ya. Ini satu Ya. juga. Di mana? Di mana dibilang kesatuan itu di mana? Nah, makanya kalau kita Dibilang punya- kesatuan itu dapat dari mana? Ya sebentar. Dari aku dan Bapa. Kan dua itu. Jadi kesatuan toh. Kalau Bapa satu, Yesus satu. Astagfirullah, ternyata dari Gimana? eksegesis kawan-kawan. Gua kira apalah David ini. Kores Fit. bisa berhitung nggak? Kores bisa berhitung nggak? Ya, Bapak ada berapa? Kores satu. Gua berhitung ya, gua berhitung 1 tambah 1 tambah 1 3 Fit. Bukan satu. Sebentar. Bapak satu. Loh, disuruh Yesus berhitung, satu. sekarang disuruh Ya, sebentar. Jadi satunya itu satu apa? Satu Ya. kesatuan kan? Astaga, nggak bisa kita. Ya udahlah, Kores. Satu kesatuan kan dapatnya dari mana itu dalam bahasa kitab lu aja nggak disebut kesatuan, di situ sebutnya satu, Fit. Ini kerjaan takia terus ini orang. Pantesan Yesus Tuhan, asalnya Tuhan ya. Sudah turun dia itu. Ya iyalah, udah kebongkar, udah ditelanjangi. Data sendiri bilang satu kok dia bilang kesatuan. Ada. Dekabur. Ya silakan dilanjut Ikhwan yang lain. Nah, itu Aku dan Bapak satu.
Itu Jack, sebenarnya kau lihat saja itu. Kalau kau lama-lama di Kristen, kau akan terputar-putar begitu lagi. Nah, jadi saya begini. Saya mau pertanyakan dia tuh begini, Bang Kores, Abang Loding dengan Haji Yusuf, permisi. Izin ya. Haji Yusuf, Saya tuh mau pertanyakan dia begini. Apakah kita manusia bisa selami apa yang Allah kehendaki? Apakah perkawinan manusia ini sama dengan di surga atau tidak? Di surga itu ada perkawinan atau tidak ada? Adakah tidak? Di surga itu ada perkawinan sehingga kita bisa berkata bahwa itu jadi satu. Kalau berbicara tentang Tritunggal, berarti Allah Bapa ini sendiri, dia berkuasa di atas segala kuasa, dia sendiri, begitu. Iya kan? Sedangkan yang lain utusannya itu mereka beda dengan satu, begitu. Sekarang saya Mantap, mau Jack. tanya. Gua nggak ngerti penjelasan lu di awal apa, tapi gua setuju kalau Allah yang satu yang maha besar itu dia sendiri, nggak ada yang menemani. Mantap. Lanjut. Sekarang itu saya tadi kalau memang dia masih ada, saya mau tanya. Waktu masa penciptaan, manusia telah jatuh dalam dosa. Ini kan sudah diusir. Bagaimana Allah itu dia mau kembali ke manusia yang berdosa untuk dilahirkan? Enggak mungkin. Kecuali dia suruh ini orang ini atau ini, yang ini. Begitu. Mantap, alhamdulillah. Nah, Makanya saya bilang- Jack sebelum lanjut ya Jack ya. Ini gua agak bingung fondasi iman lu. Buat lu Yesus itu siapa? Apakah dia Tuhan, Maha Pencipta atau utusan dan ciptaan? Kita masuk poin saja ya. Saya juga belajar, Ya. saya belajar cari tahu. Kita masuk poin saja. Dia adalah utusan, itu saja. Woi. Hanya Lanjut. begini, Bang. Apalagi udah Jack. Hanya begini, Abang. Hmm. Hanya banyak manusia yang lalai melakukan apa yang Yesus ajarkan. Sebenarnya Yesus itu utusan dari Allah. Banyak yang tidak mengerti hal itu. Oke, sampai situ saja. Terima kasih. Thank you. Jack pegang Bible nggak? Aku kasih dalil nih Jack. Yesaya 44 ayat 24 tuh. Coba baca Jack. Saya tidak bawa Bible ini di tempat penjagaan. Oke, saya baca aja ya. Ya. Ini jelas siapa yang menciptakan alam semesta dan satu-satunya. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ini juga bahwa benar Allah Tuhan itu menciptakan itu manusia bukan karena Adam aja, tapi karena kita ini juga diciptakan. Orang-orang Kristen kan sering meyakini itu tidak dari kelahiran. Nah, kemudian akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Di sini dipertegas lagi. Yang seorang diri. Nah, seorang diri ya nggak sama-sama Yesus. Membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ya, catat ya Yesaya 44:24 tuh. Itu jelas sudah. Buka minutnya Bang Jack. Ayo Bang Jack, jangan lama-lama Bang. Mute-nya Bang Jack dibuka. Mute-nya dibuka Bang. Jack ke mute, buka mute-nya Bang. Ntar tak buka kan. Mikrofonnya dibuka Bang. Ya. Jadi begini Bang. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Abang Dijun, itu kan dalam Yesaya, tapi yang saya bawa itu di dalam 10 hukum firman Allah. 10 hukum firman Allah menurut Bible. Itu kan ada tertulis tentang jangan. Kan begini, jangan membuat di antara kamu Tuhan di antara yang lain, sebab aku adalah Tuhan yang esa. Itu kan? Itu hukum firman. Artinya itu hukum Taurat yang Tuhan kasih. Begitu caranya. Kalau jangan terlalu ngomong panjang-panjang, nanti baku melawan, baku berdebat, tidak ada penyelesaian.
betul betul. Pintar nih Bang Jack ini. Sedap Tapi nih. boleh nggak aku Gimana nih? ini teman-teman? Jack, sadap. Bang Jack. Bang Jack, Ya, silakan. menurut abang di Alkitab itu semua para nabi udah ada nggak namanya di dalam Alkitab, Bang? Makanya saya tadi bilang sesuai dengan pembicaraan Jasmine. Saya tadi bilang penerjemahan itu banyak yang tidak mampu ditulis oleh lembaga atau tidak lembaga Alkitab atau tidak lembaga agama, itu saja. Ini Oke, bukan sampai tidak mampu, Bang, tapi memang diubah. iya, kan diubah-ubah, penerjemahannya salah, ada yang banyak salah. Kan saya sudah bilang bisa paham toh? Tidak hanya terjemahannya, Jack. Sorry interupsi ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari Bang Ius, memang tidak semua tuh disertakan di Tidak situ. semuanya ya memang. Sorry ya. Kita harus berjiwa besar Nah, ini, Bang, mengakui gitu. Memang aku kalau membaca bahasa Ibrani, aku kan belum paham ya belajar bahasa Ibrani. Tapi aku kasih inilah salah satu ayat yang di Alkitab. Tapi kalau di Alkitab yang dulu itu bahasa Ibraninya ada Nabi Muhammad namanya itu. Ada. Saya punya Alkitab dari Israel ada. Itu dia, Bang. Sebenarnya gini, Bang. Kalau menurut aku ya, kalau menyembunyikan apalagi dia itu utusan Allah, ya kan? Sebenarnya gimana sih perasaan kita gitu loh? Itu Utusan suatu, itu kan mau- suatu bentuk kedustaan yang paling tinggi, itu tidak baik, itu bukan Nah, bukan itu dia, kasih Jasmine. gitu. Ya betul, Jasmine. Kasih itu harus jujur, menyampaikan apapun itu. Berarti kan nggak jujur Alkitab Fakta kan? terpahit pun harus kita sampaikan, harus Nah betul, Jasmine. dengan tidak mengurangi rasa hormat ya kepada siapapun atau pihak manapun. Begitu. Itulah dia intinya. Jadi ini saya dapat ya, saya 4424 ini ketika Bang Loading itu lagi ngobrol dengan papanya Bunda Natali tuh. Waktu itu saya ingat papanya Bunda Natali mengatakan Yesus dan Bapa ada dua yang menciptakan. Ternyata di dalam Bible Perjanjian Lama yang menciptakan itu satu-satunya ya cuman Elohim. Yesus tidak ada di situ, dengan tegas di dalam Bible itu di Perjanjian Lama ya saya 4424 itu bahwa yang menciptakan hanya Elohim di situ. Ya. Bang. Jadi aku dapat juga info sebenarnya yang kayak gitu kan, karena aku bertanya nih kemarin tuh sebenarnya pas ketemu Bang Nandar lagi live gitu Pak Ustadz ya. Jadi aku ngomong sama Bang Nandar nih, Bang bilang kalau di Al-Qur'an Nabi Isa itu ibaratnya di orang Kristen Yesus, ya kan? Nah, di Al-Qur'an itu ada Nabi Isa dan ada Nabi Muhammad, ya kan? Tetapi di Alkitab itu Yesus itu ada tapi Nabi Muhammad nggak ada. Kemana larinya gitu? Nah, itu sebenarnya terakhir kemarin lah pertanyaan yang ada di pikiranku. Karena di situ karena nggak ada Nabi Muhammad itu namanya di Alkitab, rasanya kayak gimana gitu. Makanya pengen tanya. Nah, kebetulan kayak Kak Uni nggak ini juga di TikTok kan, nggak live. Terus Bang Kores juga enggak. Jadi begini saja. Ini Bang Yus, Abang Yus, Saudara Yus. Begini saja. Kita masuk poin toh. Alasannya kenapa semua nabi tidak tertulis dalam kitab-kitab tertentu? Alasannya kenapa? Kenapa tidak ada nama-nama nabi tertentu yang ada dalam Bang, coba Bang. Sebenarnya harus begini. Sebenarnya semua utusan dari surga atau dari Allah Bapa di surga harusnya Boleh saya masuk? Taurat begitu. Ya, Oke, terima kasih. Sabar Bang Jack. Dan tadi ngomong kita kasih Ustadz saya dulu sedikit ya. Silakan Ustadz. Tadi ada yang menarik masalahnya Bang Loading. Saya perhatikan percakapannya, saya dengarkan kan gitu. Ya, Pak. kenapa sih di tempat mereka itu tidak ada katanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan seperti itu. Iya. Nah, pertama dulu ya, itu menandakan kitab mereka bukan dari Tuhan berarti. Buatan manusia ya Pak Ustadz ya. Ya, buatan manusia. Coba kalau kita buka ayat Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Bentar. Biar saya ini.
Saya carikan, saya tampilkan di layar gitu. Quran surah As-Saff As-Saff. ya, As-Saff ayat ke-6. Nih. Nih. Oke. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dikatakan di sini ketika Isa putra Maryam ya berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah, jadi ya kalau Bibelnya asli atau Injilnya asli, itu ada nama Nabi Muhammad. Kalau tidak ada, berarti itu memang menandakan kitab yang palsu gitulah. Nah, sebentar ya. Kitab yang palsu gitu. Kalaunya tidak ada Injil, di dalam Injil kalian itu nama Nabi Muhammad SAW, berarti menandakan kitab kalian itu adalah kitab yang palsu. Itu jawabannya satu dulu. Ya, terus berkaitan tentang masalah adakah di Bible sekarang kan gitu. Ya, ada nama Nabi Muhammad SAW, ya jelas nggak ada. Tetapi kalau kita merujuk ke Yohanes 16 nomor 13 tuh. Bentar. Nih, saya bukakan dulu sama Anda. Sebenarnya banyak di Alkitab. Yohanes 14 ayat 16, Nih, Hidup Agung 5 ayat 14. nih, perhatikan ya teman-temannya. Tetapi ini Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nih ya, ini kata Yesus. Dia ya meminta kepada Tuhan semesta alam agar mengutus Roh kebenaran. Yesus ini kan berbahasa kesehariannya itu Aramaik ya teman-teman. Waktu dia mengajar adalah Ibrani yang dia pakai. Kan gitu. Nah, coba kita ketahui dari bahasa asli Roh kebenaran Yesus ini ya, Roh kebenaran yang dimaksud Yesus ini siapa? Ya, coba aja kita translate kan gitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Yesus. Ya. Nah, gitu. Ya kan teman-teman semuanya. Nah, nih saya mau ini nih tunjukkan translate-nya. Kita tulis saja ya. Roh kebenaran. Roh kebenaran. Ini kita pindah ke Inggris ya. Kita pindah ke bahasa Yesus Ibrani nih. Roh kebenaran menurut Yesus dalam bahasa aslinya adalah Nabi Muhammad SAW, Roh Ahmad. Roh Ahmad. Tuh. Ini tagline-nya Kanda Yonat ini, kesukaannya ini. Gitu. Argumen ini. Jadi Bang Kores pengennya sebenarnya aku memang dari kemarin diskusi belum ada yang kasih tahu ini, baru kemarin setelah aku bilang sama Bang Nandar baru di sini lagi dijelaskan Pak Ustadz Yusuf. Ahmad. Masya Allah. Roh Nabi Muhammad yang dimaksud oleh Yesus. Gak ada yang lain gitu. Jadi ya masih ada sisa-sisa kebenaran itu di kitab kalian. Kami tidak mengatakan bahwa kitab kalian itu semuanya salah, enggak. Tapi kalau diverifikasi oleh Al-Quran, maka akan kami katakan itu adalah kebenaran.
kalau diverifikasi oleh Al-Quran. Bentar ya, balik kamera. Jadi kalau diverifikasi oleh Al-Quran, itu adalah kebenaran. Karena di masa lalu itu kayak gimana teman-teman semuanya. Coba kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Baqarah tuh ya, ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, memasukkan ideologinya ke dalam kitabnya, lalu mereka katakan ini dari Allah dan tujuannya untuk mengambil keuntungan yang sedikit gitu. Ya, yang sedikit. Gitu, mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi diubah kitabnya dan ini dikatakan dari Allah gitu. Jadi celakalah apa yang mereka perbuat itu. Makanya Al-Quran ini adalah kitab verifikasi dari ajaran para nabi sebelumnya. Kayak gitu, jika ada di Al-Quran, terverifikasi di Al-Quran, maka itu adalah kebenaran. Contoh nih ya, contoh. Yesus ketika menyuruh sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Adakah ini di Al-Quran? Ada, kawan-kawan. Quran surah Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Atau sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Sembahlah Allah, kata Yesus, kata Nabi Isa. Terverifikasi, berarti perkataan itu betul gitu, karena diverifikasi oleh Al-Quran. Jadi seperti itu. Kalau kita mau mencari benda fisiknya, kitab terdahulu itu nggak bakal ketemu lagi udah. Nggak bakal ketemu. Tercampur-campur udah. Nggak bisa dibalikin lagi. Karena yang aslinya. Manusia ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi seperti itu. Ada orang yang mengambil keuntungan yang sedikit untuk mengubah kitab Tuhan. Jadi perhatikan itu. Makanya kan ada nanti ya revisi tiap tahun. Susah kayak gitu. Al-Quran itu watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Tidak ada ya yang dapat mengubah Al-Quran itu gitu loh. Setinggi apapun ilmunya, nggak akan ada. Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gitu. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang memeliharanya. Banyak metodenya kan. Hafiz Quran kita banyak. Kan seperti itu. Banyak hafiz Quran kita. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kalaunya untuk permasalahan Islam ini ya, Islam ini bukanlah agama yang baru. Bukan. Coba ya kawan-kawan semuanya, kalau kita kaji dari ajaran para nabi terdahulu. Mari kita buka. Contoh dari Abraham. Di Kejadian 24 nomor 52. Di situ Abraham cara menyembah Tuhannya seperti apa? Itu sama pasti gitu. Seluruh nabi itu mengajarkan Tuhan yang esa, ritual yang sama, dan Tuhan yang sama. Gini, kita bahas dulu dari segi konsep ketuhanan yang benar menurut para nabi. Para nabi itu, mereka Tuhannya tidak kelihatan dengan mata. Gak kelihatan dengan mata. Kita ini manusia, punya keterbatasan. Mau melihat Tuhan, gak mungkin. Kita lihat daun telinga kita di samping mata, nggak mampu kita. Gitu. Ya, apalagi mau melihat Tuhan. Pikir secara logika di situ. Ya, Tuhannya Abraham, terus Nabi Musa, terus Yesus atau Nabi Isa atau Nabi Muhammad itu tidak kelihatan dengan mata. Quran surah Al-An'am, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Satu. Jadi kalau ada Tuhan yang nongol ke muka bumi, Tuhan tuh mungkin itu. Ya, gitu. Itu. Ustadz supaya lucu. Ya, kalau ada Tuhan nongol katanya gitu.
Gitu. Gitu. Nah, para nabi mengajarkan seperti itu. Aku mau nambahin, aku mau nambahin soal Bentar, apa Bang Kores, soal belum. bahasa. Oh iya, lanjut. Apa? Belum selesai. Oh iya. Masih banyak yang saya mau sampaikan ke Ius ini. Jadi gitu Bang Kores dan Bang Loding. Coba kita lihat ya, Tuhannya para nabi itu tidak kelihatan dengan mata. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak akan dapat kau dengar. Tuhan itu kagak kelihatan gitu, nggak bisa kelihatan dengan mata. Jangan dicari gitu. Ya, jangan dicari. Harus ada bukti. Enggak, bukan seperti itu Tuhan. Ya, cara melihat Tuhan itu dengan akal dan hati, bukan dengan mata. Bukan. Oke? Nah, jadi yang kedua ya, penyampaian saya, ajaran para nabi sejak dahulu itu ritualnya pun juga sama. Gak beda dari zaman Abraham ya, zaman Abraham sampai hari ini ajaran para nabi itu nggak ada yang beda. Contoh ya, kalau kita ambil sejarah Abraham di Kejadian 24 nomor 52, di situ dia menyembah Tuhan dengan cara bersujud. Maka ini diabadikan di dalam Al-Quran. Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuh. Ada diabadikan Allah bahwa Abraham itu bersujud menyembah Allah. Lanjut ke Nabi Musa. Nabi Musa itu dia juga menyembah Allah dengan cara sujud. Coba Anda buka ya, Keluaran 34 nomor 8. Di situ Nabi Musa bersujud kepada Allah. Apakah ini diabadikan juga dalam Quran? Ya, apakah ini juga diabadikan dalam Al-Quran? Ya jelas. Di mana ayatnya? Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis sholata li dzikri. Di situ Nabi Musa mendirikan sholat. Maksudnya bersujud kepada Allah gitu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, hai Musa. Terus dirikanlah sholat, lakukanlah sujud untuk mengingatku. Itu zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Ezra. Tuh dalam Nehemia, Daud dulu ya, Daud juga bersujud kepada Tuhan, Nabi Daud. Di 1 Tawarik ya 1 Tawarik 29 nomor 20 kalau nggak salah. Ya di situ dikatakan Daud dia menyembah Tuhannya dengan cara bersujud. Sujud dahi ke tanah. Ya, dahinya tuh ke tanah gitu. Itu Daud. Nehemia 8 nomor 6. Di situ dikatakan juga seperti apa? Nabi Ezra mengajarkan kepada pengikutnya mengangkat tangan lalu memuji Allah yang maha besar katanya. Kayak gitu. Lalu mereka sujud dan dahinya ke tanah. Habis itu ke zaman Yesus di Taman Getsemani. Yesus juga meminta kepada Tuhan dengan cara maju sedikit lalu sujud. Tuh. Lalu sujud dia. Yesus itu sujud gitu loh di situ. Sampai datang Islam. Islam datang. Ada perintahnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Makanya ya para nabi itu mengajarkan Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata ya, terus para nabi itu juga mengajarkan ritual yang sama. Nggak ada jingkrak-jingkrak, nggak ada nyanyi-nyanyi, nggak ada. Apalagi mau bikin pesta gitu, nggak ada. Orang yang tidak mau bersujud itu adalah ajaran iblis. Coba lihat
Ya, lihat Nabi Adam disuruh Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis itu disuruh sujud kepada Adam, gak mau dia, gak mau sujud. Maka saat ini kalaunya tidak mau sujud, ya anak Adam tidak mau sujud, maka dia adalah pengikut iblis. Gitu. Coba kalian buka ke dalam Quran surah As-Sajdah, ya As-Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila ya orang-orang terdahulu yang beriman itu para nabi, dia diingatkan dengan ayat Allah maka mereka menangis, tersungkur gitu. Jadah berapa ya tadi? Ayat 15. 15. As-Sajdah ayat 15. Nah, di situ. Jadi para nabi itu sujud tersungkur menangis gitu. Kalau diingatkan tentang masalah kebenaran dalam menghadapi kaumnya. Begitu. Jadi jangan salah kawan-kawan semuanya. Coba sekarang kita sudah diperintahkan untuk sholat. Untuk sholat, kita udah untuk sholat nih saat ini. Kita kerjakan sholat ini atas perintah Allah, kan seperti itu. Nah, ketika kita kerjakan, artinya kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, gitu, yang menciptakan kita. Jadi kalau teman-teman semuanya mengikuti sejarah-sejarah perjalanan para nabi itu, nggak ada bedanya gitu pengajaran dari mereka itu, nggak ada bedanya. Terus nih tamparan buat orang yang tidak mau bersujud. Kenapa di Quran surah Al-Bayyinah di ayat 6 itu, ya di ayat 6 itu Allah menyebutkan ulaikahum syarrul bariyah. Kenapa seperti itu? Apa kata Allah di situ? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di situ kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu adalah makhluk yang paling buruk. Kenapa disebut Allah ya makhluk paling buruk yang kagak mau sujud ini? Ya, kenapa? Kita ini punya dua tangan, punya juga dahi, punya dua kaki, kan gitu? Punya dua kaki. Kita ini manusia didesain untuk sujud menyembah Tuhan. Padahal monyet juga punya dua tangan, kan gitu. Monyet juga punya dahi. Monyet pun juga punya dua kaki. Tapi monyet itu tidak didesain untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Kayak gitu. Sebaik-baiknya. Jadi ikutilah ajaran para nabi terdahulu ya, tetap istiqomah di dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga kepada kalian ya, meneruskan ajarannya. Jadi seperti itu. Jadi ya teman-teman semuanya, ini ibadahnya seminggu sekali. Berharap masuk surga. Kiai bukan, nabi bukan, ulama bukan, ibadah seminggu sekali. Berharap masuk surga. Mimpi. Kan gitu. Ya memang panjang penjelasannya. Al-Quran itu sempurna.
Mungkin seperti itu penyampaian saya Bang Noding. Terima kasih. Ya, sabar ya. Sabar dulu. Di sini kita ada tamu dulu. Ini ada Bapak. Ya, sabar. Ada Bapak Pendeta Francisco. Jadi beliau ini adalah pendeta yang sudah pernah diskusi sama saya, luar biasa ya. Dia kalau diskusi data sama macet lebih banyak macet. Sabar Bapak. Assalamualaikum Bang Nandar. Assalamualaikum Bang Nandar. Nanti Bapak. Assalamualaikum ya. Bang Loding. Nah, mungkin Bang Kores mau tambahkan sedikit tadi, silakan abangku Bang Kores. Baru Pak Pendeta masuk, Pak Pendeta ya. Terserah mau masuk dari mana, yang penting jangan masuk dari rumah orang. Lanjut. Ya, Kandayan, assalamualaikum warahmatullah. Jadi Sebetulnya Kalau aku nambahin soal kitab tadi kan, Bang Kores, Oh iya, tambahan silakan. sedikit. Lanjut, Tambahan sedikit ya. Boleh. Jadi saat ini kalau orang yang tidak sholat, tidak mau sujud, pengikut iblis dan lebih buruk daripada monyet. Nah itu aja. waduh, brutal. Dan ini ya untuk apa namanya? Siap. Untuk Ius ini terutama yang baru mualaf, aku punya satu ayat favorit di Al-Quran. Salah satu ayat favorit di Al-Quran di mana Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Dan ini mencerahkan sekali otak gua ketika sedang melawan para penghujat gitu. Bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 25. Itu indah banget ya. Untuk mujahid yang melawan para penghujat di dunia TikTok, itu indah banget itu ayat, serius. Aku bacain terjemahannya aja ya. Jadi di sini Allah berfirman seperti ini ketika mengisahkan Nabi Ibrahim. Al-Baqarah ayat 25. Tunggu. Bukan Al-Baqarah 25. Aduh, tunggu, kisah Nabi Ibrahim itu ya. Kalau 25 di sini kabar gembira tentang Sesungguhnya. balasan surga bagi orang yang beriman. Ya sabar Jasmine. Salah. Biar Bang Kores dulu, sabar dulu. Ini Pak Pendeta ini. Aku naik putus-putus cepat. nggak? Tidak Bang Kores. Mantap. Oke. Ayatnya udah benar. Oh ya. Al-Ankabut ayat 25. Afwan. Al-Ankabut ayat 25. Ini Allah mengisahkan Nabi Ibrahim. Di sini katakan begini ya. Ini ngejeletit banget, serius. Untuk para penghujat Islam ini ngejeletit. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih, sayang, dan selanjutnya. Jadi ini udah dikasih tanda di sini loh. Wallahi, ini udah dikasih tanda. Kalau ada orang-orang ngetuk pintu lalu kemudian hanya jualan kasih sayang ya, fix Tuhannya berhala. Ini Allah sudah mengisahkan di kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang. Gitu loh. Kita kan sering lihat ya kalau para penghujat itu, Tuhan kami kasih sayang, gitu-gitu. Fix berhala itu. Itu berhala, jangan diambil Tuhannya. Nah, jadi kalau kalian muslim ya, kalau kalian muslim ada yang ngetok-ngetok rumah, nawarin sembako ya, lalu kemudian disuruh memilih murtad, ambil sembakonya, buang Tuhannya. Ngerti? Itu yang kalian lakukan. Kita lanjut sekarang soal kitab, Mabre. Nah, mengenai kitab, biasanya para penghujat atau orang-orang yang suka bertakiyah tentang Islam, dia bilang bahwa iya, kalau misalnya kalian mengimani Injil, Zabur, Taurat, mana kitabnya sekarang? Gitu kan ya bahasanya ya. Mana kitabnya sekarang? Kayak gitu-gitu dia. Kalian bantai balik pakai kitab mereka sendiri. Pembukaannya begini, ikhwan. Kalian nanya kitab ke kami, padahal kalian yang punya dan kalian yang bikin hilang itu kitab. Kalian yang bikin hilang itu kitab gitu. Di mana? Ini udah pada tahu kalau mujahid biasanya. Markus 1:14 kan? Lihat di sini. Lihat di sini. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Tuhan. Yesus loh. Ini zaman Yesus hidup, Injil Tuhan masih ada. Injil dari Allah masih ada ini. Zaman Yesus hidup. Sekarang mana kitabnya? Mana Injilnya? Kalian yang ngilangin kok kita yang ditagih.
Itu satu ya, itu satu. Nah, nanti juga ada Ikhwan di berikutnya. Ini di 2 Tesalonika 1 nomor 8. Mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak mentaati Injil Yesus. Mana Injilnya? Mana Injilnya? Yang kita minta Injil Yesus, kok yang dikasih kitab Markus? Injilnya mana? Hilang juga. 2 tuh kitab hilang. Jadi tukang ngilangin kitab itu adalah mereka. Mereka yang suka ngilangin kitab, tapi nagihnya kepada Islam. Kan lucu di situ. Nah, terus ada lagi nih Ikhwan nih, ada lagi nih clue ciri-ciri mereka mengikuti Injil yang berbeda dengan Injil Tuhan dan juga Yesus. Di mana itu? Lihat. Ini di 2 Timotius 2 nomor 8. Perhatikan nih, Timotius tulisannya Paulus. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Mantap banget ya pembukaannya. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Siapa yang ngomong? Paulus. Jadi orang-orang yang mengimani dan percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, itu bukan mengimani Injil Tuhan, tapi mengimani Injilnya Paulus. Injilku di sini. Nah, kan bongkar-bongkar nih. Ini gua kasih untuk Yus ya, karena udah syahadat. Nah, berikutnya Yus, selain 2 kitab Injil Tuhan sama Injil Yesus yang mereka hilangkan, banyak kitab-kitab lain yang juga mereka hilangkan. Gua kasih lagi nih ya. Ini ada di Bilangan 21:14. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan. Mana kitabnya? Kitabnya mana kitabnya? Hilang juga. Kalian tukang ngilangin kitab orang, kok Islam yang dituduh-tuduh? Ya, udah 3 nih kitab hilang, tambah lagi. Ini di kitab Yosua 10 nomor 13. Udah, ini nggak usah dibaca kepanjangan. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Mana kitabnya? Kitabnya mana? Tukang ngilangin kitab orang, kok Islam yang dituduh ngilangin kitab? Ini udah 4 ya, terakhir ini. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkah dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Edo. Dar, mana lagi kitabnya? Hobi amat hilang kitab. 5 kitab ya. Nah, ini spesial buat kalian. Ini spesial buat kalian kalau sedang membahas mengenai kitab, topiknya tentang kitab. Di sini dikatakan, ambillah kitab Taurat dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan. Perhatikan, ambillah kitab Taurat ya, ambillah kitab Taurat. Kalau kalian, gue balikin dulu kameranya supaya kelihatan serius. Kalau misalnya kalian udah dialog nih sama penghujat Islam atau apologetnya Kristen atau tritung-tritung takiyah gitu ya, lalu topiknya tentang kitab, mereka nanya mana kitab Taurat, mana kitab Injil gitu ya. Tanya ke mereka, oke, kalau kalian punya kitab Taurat, kasih gue lihat kitab Tauratnya gitu. Di sini kuncinya Ikhwan, di sini kuncinya. Kalau mereka ngasih kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, jangan diterima. Nggak nyambung. Yang kita minta kitab Taurat, bukan kitab Kejadian. Sejak kapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Keluaran ke nabinya? Sejak kapan? Di sana bonyok langsung itu meletit itu hatinya para tritung penghujat, karena kita nggak mau ngambil kitab yang mereka sodorkan gitu. Yang ditanya kitab Taurat, mereka ngasih kitab Kejadian, nggak nyambung. Paksa mereka ngasih kitab yang kita minta, sampai mereka minta ampun dan nggak ngehujat Islam lagi. Gitu. Sip dah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Lanjut. Ares luar biasa. Yes, Bang, assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam Kang Nanda. Aku boleh menyampaikan materi nubuatan gak nih?
Ini ilmu dari aku dulu belajar dari Mbak Natali dulu. Orang pertama yang ngasih tahu Kidung Agung nubuatan Nabi Muhammad adalah Mbak Natali. Bahkan dulu sampai di telepon ini Reski dulu. Masya Allah. Oke. Kalau ingat itu. Pembelajaran buat Yus agak lebih kuat lagi. Nanti Pak Pendeta habis Kang Nander Pak Pendeta masuk ya. Janganlah bikin muka asam-asam seperti makan lemon. Asam sekali dia pemuka itu. Nah, lanjut Bang Nandar. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bahas dari perjanjian lama dulu ya. Jadi saya akan sampaikan beberapa ayat. Tetapi sebelum saya sampaikan beberapa ayat, saya sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Natali, Bang Lodi, Ustadz Yusuf, ya kan, Bunda Mila, Kores, Ius, Kak Jasmine, Jack Willy, Mbak Tansko. Baik, saya akan bahas di sini teman-teman. Mohon maaf, saya tadi itu agak bahas nubuatan nih kan. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah buat teman-teman Kristen. Tapi sebelum saya bahas Kidung Agung, saya bacakan dulu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak sendiri. Tetapi sebagian besar di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu walaupun mereka mengetahui. Jadi ayatnya bukan menghapuskan, tapi menyembunyikan kebenaran. Dengan cara apa mereka menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad di dalam Alkitab atau di dalam Bible? Dengan terjemahan. Karena tidak ada satu negara pun yang kemudian menjadikan original teks sebagai bahasa resmi. Kita ke Amerika, yang kita baca Bible terjemahan. Kita ke Afrika terjemahan. Kita ke Jawa terjemahan. Indonesia berbagai macam negara bisa dikunjungi. Kalau kita membaca Bible itu terjemahan. Mereka antipati terhadap original teks perjanjian lama, Ibrani, perjanjian baru. Itu adalah bahasa Yunani. Meskipun Yesus tidak pernah menguasai bahasa Yunani, tetapi Yesus menguasai dua bahasa, yaitu Aramaik dan Ibrani. Baik, saya akan tunjukkan data yang pertama, yaitu Kidung Agung. Data yang pertama adalah Kidung Agung. Jadi Kidung Agung ini kalau saya tidak memulai langsung dari ayat ke-16. Ya, sebentar ya. Kalau saya memulainya dari ayat 10. Kekasihku. Bentar ya. Ini Kidung Agung pasal kelima ayat 10. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Ius, dan alhamdulillah Ius menerimanya, dan Ius kemudian mendapatkan pemahaman dari apa yang saya sampaikan. Kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang, ya kan? Nah, ini dalam TB putih bersih merah cerah kekasihku. Jadi di dalam Kidung Agung pasal kelima ayat 10, di situ diceritakan bahwa ada orang yang kulitnya putih kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Saya mengeksplorasi kitab Kristen dari semenjak saya masih muda, itu sekitar 16 tahun, saya tidak pernah menemukan satu orang di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada orang yang kulitnya putih kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang, itu nggak pernah ada. Tetapi ketika saya membaca Sirah Nabawi, teman-teman ya, ini Sirah Nabawi nih, perjalanan Rasul yang Agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Kita buka nih. Ya. Nah, ini peristiwa namanya kalau di dalam Islam adalah peristiwa Fathul Mekah. 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama 10.000 orang. Jadi di sini sesuai dengan Kidung Agung pasal kelima ayat 10, yaitu Nabi Muhammad pernah membawa 10.000 orang.
Nandar, tapi di sini kan kulitnya putih bersih kemerah-merahan. Oke, kita tunjukkan data bahwa Nabi Muhammad itu juga kulitnya adalah putih kemerah-merahan. Di mana? Nah, ini ada sebuah buku bagus dari karya Imam At-Tirmizi, mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW itu kulitnya putih kemerah-merahan? Oke, kita lihat ya. Ini kitabnya bisa dicek out di Keranjang Kuning di akun Yonatan Nandar ya, di akun yang ini. Silakan dicek di Keranjang Kuningnya, di etalase itu ada. Silakan dibeli ya, kalau berkenan untuk membelinya. Baik. Nah, teman-teman, ternyata ini halaman 13. Nih ya, halaman 13. Nah, kita lihat nih. Di sini ditulis apa? Kulit beliau putih kemerah-merahan, cederon. Jadi kulit Rasulullah SAW itu adalah kemerah-merahan. Tidak hanya di ayat 10 teman-teman ya. Ternyata ciri karakteristik Nabi Muhammad di dalam Kidung Agung 5 ayat 11 bahwa rambutnya itu adalah rambutnya mengombak. Jadi rambutnya itu bergelombang, tidak lurus, tidak keriting. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kita lihat di sini. Rambut Nabi Muhammad lurus, keriting atau bergelombang. Kita lihat. Ya, nih. Rambut beliau tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Ada berapa clue yang sudah digenapi nubuatan Shlomo di dalam Syir Hashirim Perek Hamesh Mishpar Asher ya. Di sini dikatakan bahwa rambutnya bergelombang. Di ayat 10 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad kulitnya putih kemerah-merahan, membawa 10.000 orang. Cari satu orang yang plek ketiplek dengan apa? Dengan ciri-ciri dalam Kidung Agung 5 ayat 10 dan 11, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad. Ini ciri-cirinya. Bang Nandar, kalau namanya di mana? Nah, ini namanya. Namanya di ayat terakhir, yaitu ayat 16. Kita baca di sini, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Bang, nggak ada Muhammad di sini, Bang. Makanya sudah saya bilang, Al-Baqarah ayat 146, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan, bukan menghapuskan. Caranya bagaimana menyembunyikan? Dengan terjemahan. Kita lihat leksikonnya. Tarik ke bawah, teman-teman ya. Ini tarik ke bawah, terus tarik ke bawah itu ada leksikon 04261, padanya menarik. Jadi nama Nabi Muhammad dijadikan kata sifat, yaitu padanya menarik, padanya yang terpuji. Makanya tidak teridentifikasi kalau melihat terjemahan. Kita lihat leksikonnya 04261, kita klik. Nah, kalau sudah diklik barulah di sini muncul Muhammad. Muhammad itu apa? Di sini ada referensinya, TWOT 673D. Kita klik 673D. Oke, 673D kita klik, silakan saudara baca. Aduh, ini nggak kelihatan ya. Kidung Agung 5 ayat ke-16 04261, kita klik referensinya 673D. Mohon maaf saya nggak bisa bahasa Inggris, tetapi kalau ada kekeliruan membaca silakan dikoreksi ya. The Arabic Hamidah means phrase and the name siapa? Paulus atau Muhammad di sini? And Muhammad. The name Muhammad. Oke. Oh ya, sekarang saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Teks bahasa Ibraninya di dalam Kodeks Leningrad. Nah, di sini kan kumpul para ustadz nih ya. Saya akan tunjukkan bagaimana gramatikal Ibraninya. Kidung Agung 5 ayat ke-16. Ya, ini bahasa Ibraninya nih. Hikko mamtakim fekhulo Muhammadim. Ya. Hikko mamtakim fekhulo Muhammadim. Sesungguhnya segala sesuatu itu indah dalam diri Muhammad. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada isim isaroh atau kata tunjuk. Ada kata tunjuk muzakhar, ada kata tunjuk mu'anats. Begitu juga di dalam kaidah bahasa Ibrani. Di dalam kaidah bahasa Ibrani itu ada kata tunjuk. Kalau untuk muzakhar itu jeh.
Kalau untuk nekefa, kalau mu'anas bahasa Arab, kalau bahasa Ibrani itu nekefa. Nekefa itu mu'anas kalau bahasa Arab. Cuma kalau nekefa kan bahasa Ibrani. Nah, di sini ada kata tunjuk. Jeh itu merujuk kepada laki-laki. Siapa? Muhammad. Kalau ini adalah perempuan, maka bentuk kata tunjuknya itu bukan jeh. Jeh itu seirama dengan haza kalau dalam bahasa Arab. Kalau mu'anas hazihi. Nah, ternyata kata tunjuknya juga adalah laki-laki. Kalau kata tunjuk perempuan itu jot. Jadi kebenaran mana yang kita tolak di dalam bahasa Ibrani sendiri sudah dijelaskan. Dan ini referensi bukan dari Islam. Ini namanya YLSA, Yayasan Lembaga Sabda Indonesia, dari Kristen. Ternyata yang dimaksud Mahmad di ayat ini, Mahmad 04261, merujuk kepada sebuah nama, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Sekarang perjanjian baru, ya. Perjanjian baru sekarang. Perjanjian baru Yohanes 16:13. Sebelum ke Yohanes 16:13, saya baca dulu Yohanes 16:12. Ya. Drabot yesli lehagit lahem. Nah, kalau bahasa Arabnya lakum, makanya ada lakum dinukum waliyadin. Rabot yesli lehagit lahem. Apa kata Yesua? Masih banyak sesuatu yang harus aku sampaikan kepada kalian. Lahem. Kalau dalam bahasa Arabnya lakum. Ela, tetapi seatem. Atem ini kalau dalam bahasa Arabnya antum. Ainehem yeholim. Tetapi kalian tidak dapat apa? Tidak dapat menanggungnya. Laset jod ahsab. Sekarang ini kalian nggak bisa menanggungnya. Nah, Nabi Isa atau Yesua di ayat ke-13-nya di sini mengatakan abalhu. Nah, ini juga kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal. Kalau dalam bahasa Arab ada domir huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Di dalam bahasa Ibrani juga mengenal kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga dalam bahasa Ibrani muzakhar laki-laki itu hu. Kalau perempuan hi. Jadi bedanya dengan bahasa Arab kan ada a-nya. Kalau bahasa Arab kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki huwa. Kata ganti orang ketiga tunggal perempuan hiya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani itu nggak ada a-nya. Jadi hu, hi gitu kan. Nah, ini ternyata kata gantinya merujuk kepada seorang laki-laki tunggal. Abal hu, tetapi dia seorang laki-laki. Hu aser hu ruaha Ahmed. Tetapi dia seorang laki-laki bernama Ahmed. Bang Nandar, tetapi kenapa ada kata ruah? Nah baik. Teman-teman, kenapa di sini ada kata ruah? Karena Nabi Muhammad aja belum lahir. Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ada ayat yang berbunyi alastu birobikum qalu bala syahidna. Di alam roh kita dipegang dengan sebuah janji bahwa Allah sudah memegang kita, sudah bertanya kepada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita sebagai manusia mengatakan qalu bala syahidna. Makanya secara gramatikalnya ini karena merujuk kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad belum lahir. Kese yabo yadrik ethem elkol haemet. Dan dia Muhammad itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Makanya di dalam Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Telah kusempurnakan bagimu agamamu. Kenapa setelah sempurna? Semua tuntunan tentang hidup dan kehidupan sudah jelas di dalam Islam. Makanya di sini bahwa kehadiran Nabi Muhammad untuk menuntun semua orang ke dalam seluruh kebenaran. Di sini dikatakan ki loye daber. Sesungguhnya dia tidak berkata-kata, me'asmo dari dirinya sendiri. Ela et aser hu somea yedaber. Dia mengatakan sesuatu atas apa yang dia dengar.
Inilah penjawantahan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Najm. Wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ya, Nabi Muhammad itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah wahyu firman Tuhan yang diturunkan kepadanya. Plek ketiplek dengan ini. Nggak bisa siapapun menggenapi ini kecuali Nabi Muhammad, dari namanya, dari sifatnya, ya. Kemudian fa'et habaot yodialahem, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bayangkan, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, ciri-ciri mendekati hari kiamat adalah tersebarnya tulisan bagaikan kilat. Dulu para sahabat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau zaman sekarang kan pasti dikritisi itu, gimana caranya? Orang Arab kalau mau nulis surat ke Syam, ke Suriah, itu bisa berbulan-bulan, ya, karena saking jauhnya. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, ya, tanda akhir zaman, tanda mendekati hari kiamat, tersebarnya tulisan bagaikan kilat. Nah, itu bagaimana pembuktiannya sekarang ini? Sekarang kita mau WhatsApp Bunda Mila dari Amerika, gak nunggu 1 jam. Assalamualaikum Bun, langsung nyampe. Nggak hitungan menit, detik bahkan. Itulah. Ya nyampe nih, langsung nyampe. Langsung nyampe, ya kan? Nah, inilah penjawantahan bahwa Nabi Muhammad akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini nggak bisa dibantah, ya. Kemudian Yohanes 14 ayat ke-16. Ini saya bacakan di dalam bahasa terjemahannya dulu. Silahkan nanti bedakan ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberitakan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita lihat di dalam Brit Hadasah. Fa'ani dan aku abakes mehaab. Aku akan meminta kepada Bapa payiten lahem menahem. Dan Dia akan memberikan kepada kalian menahem. Menahem aher. Menahem aher penolong yang lain. Seyih yeh imakem leolam, yang akan diutus untuk semesta alam. Makanya orang Yahudi di dalam sidurnya mengatakan begini, Baruk Hashem, Baruk Atah Adonai Elohenu, Melek Haolam, Melek Raja Haolam alam semesta. Diterjemahkannya jadi selama-lamanya. Ini salah. Harusnya, ya, seorang utusan ini berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus diutus untuk Bani Israel, kalau ini diutus untuk semesta alam. Penjawantahannya di mana dalam ayat Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, terakhir satu ayat lagi. Ya, satu ayat lagi kita buka KPR 13 KPR 322 ya. Nah, ini. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Perhatikan di sini. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Saya pernah diskusi dengan Pak Pransko. Pak Pransko, iya, Yesus datang kedua kali sebagai apa? Sebagai nabi atau sebagai Tuhan yang menghakimi? Oh, dia datang sebagai Tuhan yang menghakimi. Ya, itu tanya aja nih, orangnya ada di bawah nih. Pak Pransko, iya, Yesus datang yang kedua kali sebagai nabi, sebagai hamba, atau sebagai Tuhan yang menghakimi? Oh, sebagai Tuhan yang menghakimi. Lalu saya tanya Pak sama Pak Pransko waktu itu. Ya, sampai kabur Pak Pransko nih. Lalu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dalam bahasa Ibraninya, Fehayah kol hanefes. Ini kalau kita terjemahkan secara bahasa kita ya. Dan akan terjadi kol itu kalau dalam bahasa Arabnya kulu nafsin, kul ya kalau dalam bahasa Arabnya. Fehayah kol hanefes, bahwa setiap yang bernapas, manusia maksudnya, aser yang lo tidak, tisma mendengar, el kepada hanabi, kepada seorang nabi itu, hahu dan dia, fenik retah meameha, akan memerangi dari umat kita. Saya tanya sama Pak Pransko ya, kalau Pak Pransko jujur ini ya. Waktu itu saya bertanya Pak Pransko, saya tanya, Pak, siapa nabi yang apabila ucapannya tidak dengar dia akan memerangi? Pak Pransko sampai bingung itu. Wah, kemana, lari-lari kemana ya? Terjebak dengan ucapannya sendiri kalau Yesus datang sebagai hakim.
Sekarang saya tanya, ini siapa? Siapa nabi yang apabila ucapannya tidak didengar akan memerangi umat kita? Ini siapa? Ternyata saya bacakan sebuah hadis di Bapak Ransko waktu itu ya, waktu di Komal saya ya. Ya, nih aku bacakan sebuah hadisnya. Karena ini nggak bisa digenapi kecuali digenapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita baca di dalam sebuah hadis nih. Ini hadisnya rawahu Muslim ya, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya adalah Muhammad utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah melihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Muttafaqun alaih. Makanya ini kalau kita mau jujur, udah mualaf semua kita, orang-orang Kristen. Karena ini sudah tergenapi jelas buat Nabi Muhammad. Karena kalau untuk Yesus, sejak kapan Yesus memerangi manusia? Sejak kapan Yesus angkat senjata? Gak pernah. Mungkin itu saja Bang Loding. Terima kasih banget atas waktunya ya.